Masih terbang? Masih, Oh, tadi situ. di bawah situ. Di Australia. Oh, ada lalat lewat. Ya, di korden kanan. Itu tuh di atas itu tuh, di bawah. Itu sekarang di atas TV lagi. Sekarang kesana lagi. Akhirnya. Terperangkap. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Mukbang. Hari ini kita bakal mukbang nasi goreng terasi, sama ada telur, sama ada kerupuk juga di sini. Dan kita hari ini seperti biasa akan mukbang sambil cerita kisah kriminal. Dan cerita kisah kriminal hari ini terjadinya di Australia tahun 2016. Dan basically ceritanya papinya bunuh anaknya tapi bisa bebas. Bagaimana? Kok bisa bebas? Sebelum gua cerita, kita makan dulu, kita cobain dulu makanannya. Yum. Nasi goreng is the best kayaknya deh. Yang kurang acar. Gue doyan makannya pakai acar, tapi nggak ada acar. Telurnya mau Mau dipotong nggak? Bagaimana? Telur setengah matang. Ceplok setengah matang. Udah semuanya deh. Ada baksonya. Bakso buatan kamu, sayang. Dimasukin sini. Jadi cerita hari ini tentang Chris Gibson and Sean Gibson, terjadi di tahun 2016, jadi nggak lama-lama amat. Jadi suatu malam tiba-tiba ada bapak-bapak telepon polisi. Terus habis itu di rekaman telepon polisinya, Help! Cepetan datang! Anak gua ketusuk, ada darah di mana-mana. terus habis itu operatornya bilang, dia bunuh diri. Enggak. Dibales sama dia, Enggak bunuh diri. siapa yang bunuh, kata operatornya. Terus habis itu dia bilang, Papinya yang bunuh. nah ini yang telepon papinya. Oh, oke. Jadi papinya ini namanya Chris. Aneh banget. Namanya Chris dan anaknya namanya Sean. Chris ini 61 tahun, Sean ini umurnya 28 tahun, udah punya istri, udah punya anak juga. Dan si Chris ini dulu ada partnernya, ya maminya si Sean ini namanya Pat. Si Chris ini memang udah lumayan terpisah sama si Pat, dan dia juga latar belakangnya memang suka mukul-mukulin orang, temperamennya nggak bagus. Si Pat kalau diwawancara dia selalu bilang dia selalu takut akan keamanan si Sean ini, si anaknya ini gitu loh. Oke. Dan waktu diwawancara lagi partnernya si Sean namanya Jade, si Jade juga bilang, dari pertama kali gue ketemu sama si Chris, gue selalu takut sama dia. Jadi nggak pernah merasa aman di sekitar si Chris. Jadi semua orang punya impression yang sama gitu loh terhadap si Chris ini. Tapi kok dia bisa bebas? Jadi ini anak kandung tapi. Anak kandungnya dia. Jadi kejadiannya pada hari itu si Chris bilang waktu dia lagi diwawancara, dia bilang dia lagi masak di dapur, lagi potong-potong daging ayam. Terus habis itu katanya dia, kalau menurut ceritanya si Chris, si Sean ini main kasar gitu loh. Dia udah nggak mau lagi diperlakukan seperti itu sama anaknya. Jadinya dia agak marah memang. Tapi dia sama sekali tidak ada keinginan untuk nusuk anaknya. Jadi katanya dia jadi ada argumen sama anaknya, dia lagi pegang pisau, dan karena anaknya lebih tinggi daripada dia, dan katanya dia, menurut si Chris, si Sean lagi mau nyekek dia, lagi kayak gini, dan si Seannya lebih tinggi daripada dia. Terus habis itu dia nggak sengaja si pisaunya kena lehernya si Sean, terus pas banget kena arterinya, terus habis itu jadinya
berdarah kemana-mana. Dan akhirnya dia meninggal gitu. Jadi sebelum maksudnya pas dikontak itu ke 911 belum meninggal. Australia, ya belum meninggal. Belum meninggal. Nah si Chris ini waktu diwawancara sama si polisi, dia memang tipenya tuh yang marah balik, tau nggak? Ditanyain sesuatu terus dia marah balik, lebih galak daripada polisi ya. Jadi dia langsung bilang, Ya memang gue yang bunuh anak gue yang bunuh anak gue. gitu. Pokoknya dia bener-bener marah gitu. Si polisi sampai udah tenang aja, tenang dulu ceritain gitu gimana. Iya gue yang bunuh, just get it over done. Pokoknya marah-marah gitu loh. Pokoknya orangnya kelihatan banget ada kayak anger issue gitu. Terus tapi dia klaim kalau itu semuanya gara-gara dia mau melindungi dirinya sendiri dan itu tuh benar-benar nggak sengaja gitu loh. Jadi pas lagi di trial, pas lagi di sidangnya itu yang dia bilang gitu ke juri-jurinya. Dan si juri-juri ini semuanya kalau peraturan di Australia mereka tuh nggak boleh tahu tentang kriminalnya dia, history kriminal si orang yang lagi di trial ini. Si juri-juri nggak tahu. Jadi si juri-juri tuh nggak tahu bahwa dulu kalau dia tuh pernah masuk penjara 18 bulan. Dia pernah masuk penjara 18 bulan gara-gara dia mukulin si partnernya. Bukan cuma mukulin sih, katanya sampai headbutt. Gila banget tuh orang. Jadinya dia masuk penjara 18 bulan. Terus habis itu dia juga pernah di kota lain, dia pernah mukulin ada cowok gitulah. Jadinya dia selalu bilang kalau gue nggak pernah salah, di masa lalu gue nggak pernah salah. Palingan speeding ticket gara-gara gue nyetir terlalu cepet gitu, gue dapet tiket dari polisi. Apa kalau nggak selalu ada orang lain yang attack gue duluan gitu loh. Dia selalu bilangnya kayak gitu. Terus habis itu istrinya bukan istrinya, si partnernya si Patnya ini wawancara juga kan di waktu yang berbeda. Dan si Pat bilang waktu si Chrisnya cerita tentang hari itu, malam itu pas lagi pembunuhan, si Chris bilang, setelah nggak sengaja ditusuk, pisaunya sama dia ditaruh di kantongnya dia. Dan si Pat bilang, kalau misalnya memang nggak sengaja, orang tuh nggak mungkin taruh di kantong gitu loh. Paling dijatuhin di bawah kayak atau apa. Kenapa harus balik lagi ke kantong gitu loh? Kayaknya bukan refleks yang biasa aja. Tapi gara-gara dia bilang gara-gara semua jurinya nggak tahu bahwa dia dulunya pernah ada history kriminal, jadinya ya udah dia dilepasin. Oke. Jadinya dia dibilangnya nggak bersalah, itu memang dia untuk melindungi diri sendiri. Dan dia sekarang masih bebas aja, bebas melakukan apapun yang dia mau. Teman-temannya Sean semua bilang bener-bener nggak adil bisa kayak gitu. Terus habis itu si partnernya si Jade, partnernya si Sean, si Jade bilang, gua harus menjelaskan kepada anak-anak gua yang masih pada kecil, semuanya di bawah 5 tahun, harus menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi gitu loh, bahwa kakeknya ngebunuh papinya. Kasian banget. So ya begitu cerita hari ini. Menurut kalian dia bersalah atau enggak? Kalau dari ceritanya kalian lebih percaya si Chris atau lebih percaya cerita-cerita orang lain? I don't know. Kamu lebih percaya siapa? Ya karena kita tahu criminal history-nya dia ya anger issue gitu ya, lebih more likely buat dia memang bersalah. Cuman yang interesting sih, maksudnya kalau nggak boleh, juri itu nggak boleh tahu pas. Tapi kalau di negara-negara lain boleh. Oh nggak tahu sih. Di Indonesia boleh tahu nggak ya? Tapi ya memang bikin nggak objektif sih memang. Kalau memang kita udah tahu dia di masa lalunya kenapa. Jadi semuanya nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi yang memang satu di rumah cuma berdua doang. Okay. Jadi yang satu udah meninggal, yang satu sekarang bebas, dan dia mungkin harus selalu mikirin perasaan bersalah itu kalau dia
sengaja atau tidak sengaja membunuh anaknya sendiri. Very good nasi goreng. Very good. Alright. Kita selesaiin ini offline. Tapi semoga kalian enjoy cerita hari ini. Kalau kalian enjoy cerita-cerita seperti ini, kalian klik subscribe. Jangan lupa like-nya, sama jangan lupa komen juga dan share ke teman-teman supaya mereka semua juga bisa enjoy cerita-cerita seperti ini. Oke, we'll see you next time. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you. Oke, Lalet, lu boleh masuk lagi.